Beyond Time, bab 522-523. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah mendengar kata-kata Patriark Prajurit Vajra Emas, Suking memandang kompleks istana yang jauh dengan penuh pertimbangan. Kemudian dia menatap kapten, memperhatikan ekspresi bersemangatnya, dan fakta bahwa dia tampak hampir bergegas menuju istana. Tatapan gila di matanya tampak berbeda dari tatapannya saat mengejar harta karun biasa. Beginilah penampilan kakak sulung saat perampokan Netersprite. Rupanya, dia sangat terobsesi mencuri barang-barang dari kultivator wanita. Karena terkejut, Suking tak kuasa menahan diri untuk menanyakan detail lebih lanjut kepada kapten. Sang kapten tersenyum bangga. Kau tidak mengerti. Biar ku beritahu, King kecil, berdasarkan pengalamanku, kultivator wanita selalu memiliki banyak harta. Terutama gadis-gadis yang sangat cantik. Itu adalah hasil dari banyaknya pria yang bersaing untuk memberi mereka hadiah terbaik. Aku melihat hal ini berulang kali di kehidupanku sebelumnya. Ingat Netersprite, dia persis seperti itu, kan? Dia memiliki banyak sekali harta. Suking teringat kembali pada gua di rumah Netersprite dan semua barang yang tak terhitung jumlahnya yang dimilikinya di sana. Dulu, lanjut kapten dengan nada yang sangat bermakna dan tulus, aku tanpa malu-malu memberikan berbagai macam hadiah kepada para gadis agar mereka menyukaiku. Kemudian, aku berjanji pada diriku sendiri untuk membantu para kultivator wanita berbagi beban menerima begitu banyak hadiah. Tahukah kau apa kualitas terpenting dari orang baik, King kecil? Itu adalah suka membantu, baik hati dan suka membantu. Dan itulah yang kita lakukan sekarang. Sangat suka membantu. Suking agak terkejut, meskipun penjelasannya tampak aneh, ekspresi wajah dan cara bicara kapten sangat percaya diri. Karena itu, apa yang dikatakannya sangat masuk akal. Oh, kau, kata kapten, kau masih terlalu muda, makanya kau tidak mengerti. Percayalah, aku benar soal ini. Sebagai kakak tertuamu, apa kau pikir aku akan mencoba menipumu atau semacamnya? Kapten menepuk bahu Suking. Ayo pergi. Seperti yang kau sebutkan, kita hanya punya waktu 3 hari sampai gelombang ketiga tiba dan bulan merah terbit. Kita harus memanfaatkan 3 hari itu sebaik-baiknya. Dan kita akan mulai dengan mencari harta karun apapun yang ada di istana ini. Sambil menjilat bibirnya, dia melemparkan tangan yang terputus itu ke arah kompleks istana berbentuk phoenix. Karena bulan merah akan segera terbit, Suking memutuskan untuk tidak mengajukan pertanyaan lagi. Maka, tangan yang terputus itu melayang di atas tanah yang terbuat dari daging, semakin mendekat ke istana. Pada titik tertentu, getaran menjalar melalui tangan itu. Pada saat yang sama, Suking dan kapten merasakan sesuatu yang berbahaya di depan. Melalui celah di antara jari-jari mereka dapat melihat dinding daging raksasa yang mengelilingi istana, menciptakan penghalang untuk masuk. Di balik dinding daging itu terdapat kompleks istana, yang terdiri dari 9 bangunan istana. Tidak ada patung penjaga, dan raungan binatang mutan sebenarnya kurang keras di sini daripada di tempat lain. Terlalu sunyi, bisik Suking. Kapten itu mengangguk, ada yang aneh di sini. Mereka saling bertukar pandang, lalu Suking memberi perintah kepada bayangannya, menyebabkan bayangan itu membentang untuk mengumpulkan informasi. Sang kapten menggigit salah satu jarinya. Ketika dia meludahkannya dari mulutnya, jari itu berubah menjadi cacing kristal yang melaju hampir searah dengan bayangan tersebut. Suking tidak terkejut dengan kemampuan ini, karena kapten telah menggunakannya berkali-kali selama penjelajahan mereka. Dengan menggabungkan kemampuan pengawasan mereka biasanya dapat mengidentifikasi bahaya dan menghindarinya. Saat detik-detik berlalu, bayangan Suking mendekati dinding yang mengelilingi istana, sementara jari kapten, yang kini menyerupai cacing, berbelok ke arah yang sedikit berbeda. Akhirnya, jari itu mencapai dinding dan mencoba terbang melewatinya. Saat itu terjadi, cahaya ungu berkedip-kedip, dan cacing kristal itu berhenti mendadak di udara. Kemudian, ia terpotong menjadi pita-pita, hampir seolah-olah bilah tak terlihat telah menebasnya. Namun, cacing kristal itu memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat,
karena pita-pita itu hanya berubah menjadi cacing-cacing kecil individual yang terus bergerak maju. Akan tetapi, bukan hanya ada satu garis pertahanan yang harus dihadapi. Mantra perlindungan yang kuat muncul, dan pita-pita itu hancur menjadi abu. Kemudian kekuatan pengusiran yang kuat mengirim abu itu kembali ke area di luar dinding. Namun, masih ada lagi. Setelah cacing-cacing itu berubah menjadi abu, kekuatan penyegelan muncul dari dalam dinding, yang mengunci area tempat abu itu tersebar. Udara di sana bergelombang dan berubah bentuk, dan sebuah mata yang sebelumnya tak terlihat tiba-tiba terungkap, lalu lenyap begitu saja. Kapten itu mendengus dan batuk mengeluarkan darah. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, "Aku tak percaya tempat ini punya kekuatan untuk menolak dekrit pemberian kebenaran Dao kuno. Ah King kecil, tempat ini bukan sekadar kompleks istana biasa." Sementara itu, Su King juga mengalami kesulitan. Ketika bayangannya mencapai dinding, bayangan itu menjerit saat terputus oleh kekuatan yang dahsyat. Tentu saja, bayangan itu pada dasarnya ganas. Bagian yang terputus dengan cepat meledak sendiri, pecah menjadi fragmen-fragmen kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Sayangnya, tindakan itu memicu respons dari serangkaian mantra penangkal yang bahkan lebih ampuh. Gelombang kejut yang mengerikan meledak dari dinding daging, bersamaan dengan cahaya ungu. Saat menyapu pecahan-pecahan kecil bayangan yang tak terhitung jumlahnya, mereka menjerit saat musnah dari keberadaan. Dan gelombang kejut terus berlanjut, tampaknya mencari sumber pecahan bayangan tersebut. Dari kejauhan, Su King dan Kapten melihat cahaya ungu yang menyilaukan dan tekad dingin melesat ke arah mereka. Saat cahaya ungu itu menyebar, ia menjadi begitu pekat hingga mulai berubah menjadi hitam, sampai segala sesuatu di depan mereka menjadi gelap gulita. Mereka berdua hendak melarikan diri ketika, tiba-tiba, cahaya ungu itu berbalik ke belakang, sehingga area di depan mereka kembali terang dan bercahaya. Bagian bayangan yang tersisa di dekat dinding itu bergegas kembali ke Su King, di mana ia bergetar dan mengirimkan gejolak emosi berupa rasa malu dan ketakutan padanya. Takut tidak bisa masuk. Dengan terkejut, Su King menatap area di balik dinding daging itu, jantungnya berdebar kencang. Di samping, Kapten terengah-engah. "Wah, ini menyebalkan, adikku. Aku penasaran siapa yang tinggal di sini dulu. Itu benar-benar sulit, terutama cahaya ungu yang..." "Kakak sulung," Su King menyela, "aku merasa tempat ini familiar." "Apa kau mendengarnya barusan?" Terkejut, Kapten menatap Su King. "Terdengar familiar. Pernah mendengar sesuatu." "Terdengar desahan dari cahaya ungu tadi," kata Su King pelan. Kapten mengulurkan tangan dan meraih lengan Su King. "Adikku," katanya dengan nada serius, "kita tidak sepenuhnya memahami semua spesies yang ada di dunia ini." Setelah wajah dewa yang hancur muncul, sejumlah besar makhluk mengerikan dan makhluk menakutkan lainnya pun tercipta. Itu termasuk para dewa, ditambah entitas tak terlukiskan lainnya. "Kau mungkin berpikir aku bertindak seperti orang gila, tetapi sebenarnya setiap pekerjaan yang kuberikan padamu adalah sesuatu yang telah kupersiapkan dengan matang, dengan mempertimbangkan berbagai laporan intelijen dan petunjuk lainnya. Tapi terlarang oleh dewa abadi berbeda. Sebenarnya aku tidak tahu banyak tentang tempat ini. Jika kita menemukan sesuatu yang bisa kau dengar, tetapi orang lain tidak bisa mendengarnya, yah, itu sepertinya menunjukkan bahwa hal ini sangat berbahaya. Itu terutama benar mengingat betapa uniknya aku. Jika aku tidak bisa mendengar sesuatu, maka itu berarti kita harus sangat berhati-hati. Kurasa kita sebaiknya melupakan niat untuk masuk ke tempat ini. Mari kita tunggu sampai dewa yang tertidur itu mati, lalu kita bisa memutuskan apakah layak untuk kembali dan mencoba lagi." Jarang sekali mendengar Kapten berbicara seperti ini. Bahkan, Su King tidak ingat kapanpun Kapten menahan diri untuk tidak melahap sepotong makanan yang lezat. Itu menunjukkan betapa tidak biasanya situasi ini. Su King mengangguk. Namun, tepat ketika mereka hendak pergi, dia menyadari bahwa, di balik dinding daging, di dalam kompleks istana, ada seseorang berdiri di tengah cahaya ungu. Itu adalah seorang wanita. Ia mengenakan gaun ungu, dan cahaya di sekitarnya hampir tampak seperti bunga plum. Ia sangat cantik saat berdiri sendirian di sana, menatap lurus ke arahnya. Ada sesuatu yang begitu familiar dalam tatapannya sehingga pikiran Su King dihantam gelombang kejutan. "Adik junior," seru Kapten. Melihat ekspresi kosong Su King, ia mengguncangnya.
Su King gemetar dan menatap kapten. Kemudian dia melihat kembali ke kompleks istana, kecuali wanita itu telah menghilang. Terlebih lagi, seluruh area yang dikelilingi oleh dinding daging itu menjadi buram, hampir seolah-olah akan hancur menjadi ketiadaan. Ini bukanlah kejadian yang unik. Hal yang sama telah terjadi di tempat-tempat lain yang telah dikunjungi Su King dan kapten dalam perjalanan mereka sejauh ini. Rupanya, ketika segel kuno rusak dan energi dari luar masuk, hal itu memiliki efek yang sangat besar. Benda-benda yang biasanya tidak akan bertahan selama itu akhirnya akan kembali ke keadaan yang seharusnya mereka capai sejak lama, dan menghilang begitu saja. Dengan wajah agak linglung, Su King bergumam, apakah kakak sulung melihatnya? Melihat Su King dalam keadaan seperti itu membuat kapten semakin gugup, terutama karena dia belum melihat apapun. Ayo kita pergi dari sini, adikku. Kita harus kembali, sekarang juga. Ada sesuatu yang sangat aneh terjadi di sini. Aku baik-baik saja, kakak sulung, kata Su King pelan. Ia masih menatap area yang rusak di balik tembok, dan mengingat kembali apa yang baru saja terjadi. Ia juga memikirkan bagaimana dao surgawinya tidak memberinya peringatan apapun tentang bahaya tempat ini. Kakak sulung, bisakah kau membantuku? Apa yang kau rencanakan? Tanya kapten. Tiba-tiba ia mendapat firasat tentang apa yang akan terjadi. Mengingat betapa cepatnya daerah itu membusuk, kata Su King, pada saat dewa tidur itu mati, daerah itu akan hilang. Karena itu, aku akan masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Kau tunggu aku di sini. Tentu tidak, kata kapten sambil menggelengkan kepalanya. Aku menolak. Su King menatap kapten. Jika aku tidak masuk untuk melihat-lihat, aku akan menyesalinya. Lagi pula, dao surgawiku tidak memberi peringatan apapun. Seharusnya aman. Beberapa saat berlalu, lalu kapten menghela napas. Kita akan masuk bersama. Kapten, energi di dalam sana berbahaya bagi Anda. Energinya memang melemah, tetapi tetap akan memengaruhi Anda. Jika kita tetap bersama, saya tidak akan bisa masuk. Mereka berdiskusi panjang lebar sebelum kapten dengan enggan setuju. Pada saat itu, Su King menarik napas dalam-dalam dan membiarkan tangan yang terputus itu menelannya. Karena mantra pelindung, tidak mungkin untuk langsung masuk ke kompleks istana, jadi ide Su King adalah memasuki tangan tersebut dan kemudian meminta kapten untuk melemparkan tangan itu melewati tembok. Jika area di balik tembok tidak membusuk, maka dia akan menunggu untuk menemukan cara masuk yang lebih aman. Tapi sekarang, waktunya hampir habis. Dan alasannya adalah sosok yang dilihatnya tak lain adalah Ark Immortal Plumdar, yang sama sekali tidak seharusnya berada di tempat ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kapten ragu-ragu. Su King mengerutkan kening. Eksperimen mereka telah mengkonfirmasi bahwa kompleks istana berbentuk Phoenix dengan 9 bangunannya akan runtuh ketika mereka menjauhinya, dan kemudian dipulihkan saat mereka mendekat. Transformasi terjadi berdasarkan perilaku siapapun yang datang untuk menjelajahi tempat itu. Dan jika mereka cukup dekat, hal-hal yang lebih aneh akan terjadi. Mereka akan memasuki keadaan realitas yang aneh dan terdistorsi di mana waktu berlalu tanpa mereka sadari. Ah King kecil, kata kapten, ingat bagaimana kau bilang tempat ini terasa familiar. Apakah itu perasaan yang sangat kuat? Su King mengangguk, sangat kuat. Kalau begitu, menurutmu mungkinkah selama 3 hari yang lalu kita benar-benar masuk dan menjelajahi tempat itu? Mungkin lebih dari sekali. Aku punya perasaan yang sama, tapi tidak terlalu kuat. Jadi mungkin aku tetap berada di pinggiran sementara kamu masuk lebih dalam. Itu akan menjelaskan mengapa kamu memiliki perasaan yang begitu kuat. Mata Su King menyipit. Jika kau benar, maka seandainya kita tidak menerima pemberitahuan dari pedang komando itu, kita tidak akan menyadari waktu terus berlalu. Dalam hal ini, hal berikutnya yang akan terjadi adalah aku berpikir untuk menggunakan tangan yang terputus itu sebagai perlindungan. Dan aku akan memintamu untuk melemparkanku melewati tembok. Rupanya metode itu berhasil. Begitu berada di dalam tembok, aku akan keluar dari tangan itu dan menjelajahi kompleks istana. Dengan itu, Su King menatap tangan itu dengan harapan menemukan bukti untuk membuktikan teorinya. Sayangnya, kemampuan generasi tangan itu sangat mengesankan sehingga tampak persis seperti semula. Meskipun demikian, setelah dilihat dengan sangat teliti, dimungkinkan untuk menemukan bukti adanya daging yang baru tumbuh kembali. Mata sang kapten berbinar. Jadi, kau sudah menjelajahi tempat ini beberapa kali. Hanya saja,
Kau tidak ingat apa yang terjadi di dalam. Adikku, pikirkan baik-baik. Apakah kau mampu mengingat hal sekecil apapun? Suking memejamkan mata dan mencoba mengingat-ingat. Sayangnya, dia tidak ingat apapun. Ingatannya tentang peristiwa di kompleks istana tampak masuk akal, tanpa ada kejanggalan dalam urutan waktu. Dia mengerutkan kening. Ini memang sangat mirip dengan pengalamannya di awal karir di D132, meskipun ada beberapa perbedaan. D132 memiliki dua tingkat realitas, yang dangkal dan yang lebih dalam. Karena pengaruh aura takdir, terdapat keseimbangan antara keduanya, sehingga sebagian besar orang biasa hanya dapat melihat realitas yang dangkal. Meskipun demikian, realitas yang lebih dalam tetap ada sepanjang waktu, dan pengaruhnya tetap ada. Orang-orang hanya tidak menyadarinya. Itulah mengapa penjaga lain tewas karena kemalangan di D132. Ada juga orang lain yang, karena berbagai alasan berbeda, terbangun dan melihat melampaui realitas yang dangkal. Tetapi ketika mereka meninggalkan D132, mereka akan melupakan semuanya. Karena siklus itu, Suking akan bangun setiap hari, dan kemudian melupakan semuanya setiap hari. Namun, hal itu menyebabkan sensasi siklus bawah sadar. Sebaliknya, kompleks kuil yang menyerupai burung phoenix itu tidak memiliki realitas yang dangkal dan lebih dalam. Ia hanya memiliki satu tingkat realitas yang merupakan bagian dari siklus tanpa akhir. Setelah menganalisis situasi untuk beberapa saat, Suking memutuskan untuk mengaktifkan inti racun terlarangnya, Gunung Kaisar Hantu, Jalan Surgawinya, dan kekuatan D132, semuanya secara bersamaan. Dalam sekejap mata, dia naik ke tingkat eksistensi yang lebih tinggi. Saat angin menderu kencang di daerah itu, Kapten menoleh. Ini adalah pertama kalinya Kapten melihat Suking dalam keadaan seperti itu. Dengan mata berbinar, dia mengecap bibirnya. Suking mengabaikan Kapten. Sambil terus meningkatkan kekuatannya, dia menatap kompleks istana. Semuanya tampak normal, tapi kemudian rahang Suking hampir ternganga. Dengan memanfaatkan tubuh dewanya, dia memaksa benang emas di dalam dirinya untuk bergerak. Kemudian matanya berkilauan dengan cahaya keemasan saat dia melihat lebih dekat ke kompleks kuil. Kali ini, ia melihat sesuatu yang berbeda. 9 istana itu jelas masih ada, tetapi tampak buram, dan tertutup oleh lapisan ungu yang berkilauan, cahaya yang tampak ilusi, dan memberikan sensasi berada di suatu tempat antara kenyataan dan kepalsuan. Terlebih lagi, cahaya itu mengandung rasa waktu yang mengalir. Sensasi itu sulit untuk dijelaskan. Sesaat kemudian, Suking menarik kembali semua kekuatannya. Sambil menghela napas, dia menoleh ke Kapten dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat. Kapten menghela napas. Meskipun, Suking tiba-tiba menambahkan, kurasa aku punya cara untuk mendapatkan botol ungu kecil itu. Mata sang Kapten menyipit. Suking melambaikan tangan kanannya, menyebabkan singa batu dan kepalanya terbang keluar dari istana surgawi D132 miliknya. Kepala itu cepat belajar, jadi begitu muncul, ia langsung memasang ekspresi menjilat di wajahnya. Salam, sipir penjara saya yang paling hebat, terhormat, terkemuka, dan mulia. Singa batu itu tidak memiliki kepala, sehingga tidak bisa berbicara, tetapi ia mengibaskan ekornya dengan kuat dan menempelkan dadanya ke tanah seperti seekor anjing. Sang Kapten pernah melihat kepala itu sebelumnya, tetapi belum pernah melihat singa batu itu, jadi matanya berbinar-binar saat ia memeriksanya. Apakah ini temanmu yang lain, adikku? Aku ingat pernah melihat kepalanya sebelumnya, dan sangat tertarik. Sedangkan untuk singa batu ini, menurutku penampilannya luar biasa. Tapi baunya sangat mirip troll awan. Juga, kedua temanmu ini sangat fantastis. Mereka tidak hanya memiliki aura takdir, tetapi juga, mereka telah dikutuk. Dan kedua kekuatan itu ada dalam keadaan keseimbangan yang sempurna. Keadaan kutukan yang seimbang dengan takdir tampaknya menunjukkan bahwa kutukan itu berasal dari dewa. Adikku, pernahkah kau mendengar idiom hantu yang membantu harimau? Dalam idiom itu, hantu tersebut tidak lain adalah hantu penolong harimau. Menurut cerita, jika seekor harimau membunuh seseorang, mereka akan menjadi hantu khusus yang akan selalu berada di sisi harimau selamanya. Kedua temanmu ini pada dasarnya adalah hantu penolong harimau. Ketika singa batu itu mendengar itu, ia gemetar. Mata kepalanya membelalak, dan ia menatap Kapten dengan curiga.
Ini adalah kali kedua mereka berdua bertemu seseorang yang dapat dengan cepat melihat betapa uniknya mereka. Yang pertama adalah Su Qing. Yang kedua adalah orang ini. Dia memanggil Su si jahat, adik junior kecil. Itu berarti mereka sesama murid. Siapapun yang memiliki hubungan sedekat itu dengan Su si jahat pasti juga seorang iblis mengerikan. Kepala yang ketakutan itu teringat kembali saat Su Qing baru-baru ini memanggilnya, menginjaknya, dan kemudian menyingkirkannya setelah pulih. Pada saat singkat itu, perhatian kepala terfokus pada Su Qing yang menakutkan, sehingga tidak terlalu memperhatikan dua orang lain yang hadir. Tapi sekarang, ia melihat dan mengamati kapten dengan saksama. Saat itu juga, matanya hampir meledak, dan ia berteriak, mulut. Mulut yang tak terhingga, rantai. Rantai dari 9 ketenangan, tanda penyegelan, segel yang tak berujung. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Tulang-tulang para dewa. Tulang-tulang para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, kepala itu meledak. Su Qing menatap kapten. Kapten membalas tatapannya dengan polos. Singa batu itu gemetar, bahkan lebih ketakutan dari sebelumnya. Tak lama kemudian, kepalanya kembali normal. Dengan gemetar, ia membungkuk, tampak sangat patuh. Ia tak berani menatap kapten atau Su Qing, dan dalam hati meratap sedih. Lagi pula, ia baru menyadari bahwa, saat Su Qing memanggilnya baru-baru ini, ada orang ketiga yang hadir. Su Qing dengan cepat membawanya kembali ke D132. Namun, bahkan di D132 pun, ia gemetar ketakutan untuk waktu yang lama. Kelompok 3 orang itu terlalu menakutkan, sampai-sampai kepala kelompok itu terlalu takut untuk menggunakan kekuatannya. Ketiganya sama-sama menakutkan. Rasa ingin tahu Su Qing tergelitik. Meskipun dia tahu kapten menyimpan banyak rahasia, reaksi kepala departemen itu benar-benar berlebihan. Namun, sekarang bukan waktu yang tepat untuk membahas detailnya, jadi dia hanya menatap kepala departemen itu dengan dingin. Saya ingin kalian berdua mengambil botol ungu itu. Jika kalian melakukannya dengan baik, saya akan mempertimbangkan untuk mengurangi hukuman kalian. Oh, sipir penjara yang hebat dan luar biasa, kenyataannya adalah kami tidak peduli apakah hukuman kami dikurangi atau tidak. Selama kami, sebelum kepala itu selesai berbicara, singa batu itu menancapkan kaki depannya ke tanah, lalu bergerak cepat menuju kompleks kuil. Melihat itu, kepala itu langsung merasa gugup dan mulai berguling mengikuti singa batu tersebut. Setelah menambah kecepatan, ia terbang ke udara dan mendarat di leher singa. Bersama-sama, mereka berlari menuju area di balik dinding daging. Su Qing mengamati dengan saksama, begitu pula sang kapten. Menurutmu mereka bisa melakukannya? Tanya kapten. Mereka adalah tahanan dari D132. Mengingat berapa lama mereka berada di blok sel itu, seharusnya mereka mampu melakukannya. Su Qing kemudian menjelaskan sedikit tentang cara kerja D132. Mata sang kapten berbinar. Aku tidak menyangka divisi pemasyarakatan memiliki lokasi yang begitu menakjubkan. Kapten memperhatikan sorot mata Su Qing, dan menyadari betapa ia merindukan kehidupan di divisi pemasyarakatan. Hal itu membuat kapten teringat pada Tuan Istana Kong, dan betapa indahnya keadaan dulu. Sambil menghela napas dalam hati, ia menepuk bahu Su Qing lalu menunjuk ke arah kompleks kuil. Sangat mengesankan, singa batu, sambil membawa kepala, melesat ke arah dinding daging lalu melompatinya. Karena sifat unik mereka, mantra penangkal sama sekali tidak efektif melawan mereka. Saat Su Qing memperhatikan, singa batu itu mendarat di halaman dan mulai berputar-putar seolah mencari sesuatu. Sayangnya, meskipun botol ungu itu sangat dekat, mereka tampaknya tidak mampu menemukannya. Su Qing sedikit mengerutkan kening. Kemudian keadaan berubah. Rupanya atas desakan kepala, keduanya mundur menjauh satu sama lain, lalu bergegas mendekat, bertabrakan, dan meledak. Mereka dengan cepat dibangkitkan. Dengan gemetar karena kegembiraan, mereka terbang sedikit jauh, lalu saling membunuh lagi. Siklus itu terus berulang, membawa mereka semakin dekat ke botol ungu. Kapten itu terkekeh. Kedua orang itu sebenarnya cukup pintar. Setiap kali mereka dibangkitkan, interaksi antara aura takdir dan kutukan memberi mereka momen singkat di mana mereka dapat melihat lingkungan sekitar mereka dengan jelas. Su Qing mengangguk. Saat mereka berdua menyaksikan, kepala dan singa batu itu mati sekitar selusin kali. Akhirnya, mereka mencapai botol ungu.
Tanpa ragu sedikit pun, kepala itu memasukkan botol itu ke dalam mulutnya, lalu terbang kembali ke singa batu. Saat mereka melarikan diri, area pembusukan mencapai sisa-sisa patung, yang mulai kabur, dan akhirnya hancur menjadi debu. Pada saat yang sama, dinding daging meluas untuk menutupi seluruh kompleks. Selama proses tersebut, singa batu dan kepalanya berhasil berlari kembali ke Suking. Kepala itu melepaskan botol ungu, lalu terus mengoceh kata-kata sanjungan. Namun, Suking hanya melambaikan tangannya dan menyedot mereka kembali ke D-132. Kapten itu berjongkok dan mengambil botol tersebut. Saat menyentuhnya, ia tampak gemetar. Ia pulih beberapa saat kemudian, lalu menatap Suking dengan ekspresi tak percaya. Ini adalah botol penjelajah waktu.